Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BK, selamat datang di layanan bimbingan dan konseling kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita akan mengenal lebih dekat dengan layanan BK dan peran guru BK di sekolah. Guru BK bukan hanya tempat untuk bercerita ketika menghadapi masalah, tetapi juga menjadi mitra belajar, sahabat berkembang, dan pendamping dalam meraih masa depan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa saja layanan BK dan bagaimana peran guru BK, mari kita simak materi berikut ini. Selamat belajar dan selamat berkembang. Ya, tema layanan BK kali ini yakni tentang mengenal layanan BK dan peran guru BK dengan judul BK merupakan mitra belajar, sahabat berkembang, dan pendamping meraih masa depan. Untuk kelas 10 di tahun ajaran baru, yakni di semester awal ini, kita akan lebih membahas supaya lebih kenal tentang dari BK dan peran guru BK. Tujuan layanan kali ini yakni untuk menjelaskan pengertian BK supaya murid lebih mengerti tentang pengertian dari BK, kemudian memahami tujuan layanan BK, mengetahui fungsi guru BK, mengetahui jenis layanan BK, serta memahami kapan harus datang ke ruang BK, serta menghilangkan anggapan negatif terhadap BK atau guru BK. Sebenarnya apa itu BK? BK merupakan bimbingan dan konseling. Bimbingan itu sendiri memiliki pengertian, yakni proses pemberian bantuan kepada murid agar mampu mengenali potensi dirinya, mengembangkan kemampuan, dan mengambil keputusan yang tepat. Sedangkan pada konseling memiliki arti bahwa proses membantu murid dalam menyelesaikan masalah melalui komunikasi yang bersifat pribadi, aman, dan rahasia. Tujuan bimbingan dan konseling yakni membantu murid untuk mengenal potensi dirinya, membantu murid dalam berprestasi sesuai kemampuan, memiliki karakter yang baik, membantu murid memiliki karakter yang baik, membantu murid dalam mengatasi permasalahan, membantu murid untuk meningkatkan kepercayaan diri, membantu murid untuk mandiri dan mengambil keputusan yang tepat, serta membantu murid siap untuk melanjutkan pendidikan atau bekerja atau berwirausaha. Moto bimbingan dan konseling yakni BK sahabat murid, bukan polisi sekolah. Guru BK hadir untuk mendengar, membantu, memberi solusi, mendampingi perkembangan murid. Jadi anggapan terkait BK merupakan polisi sekolah, maka itu tidak benar. BK adalah membantu murid supaya bisa mandiri dan mengambil keputusan yang lebih baik. Selanjutnya terkait bidang layanan BK, yakni ada 4 bidang layanan. Yang pertama pribadi, kedua sosial, 3 belajar, dan yang keempat karir. Pribadi itu sendiri contohnya membantu mengenali diri murid, membantu mengelola emosi murid, kemudian membantu murid supaya lebih percaya diri dan disiplin. Sedangkan sosial yakni membantu terkait persoalan-persoalan sosial seperti berteman, komunikasi antar sesama, menghargai orang lain, dan anti bully. Dan bidang layanan yang ketiga yakni belajar, yakni contohnya seperti
membantu bagaimana cara belajar yang efektif, memotivasi belajar supaya berprestasi, kemudian membuat jadwal atau memanajemen waktu kegiatan sehari-hari, serta mengatasi masalah-masalah atau hambatan-hambatan dalam belajar. Serta yang terakhir pada bidang layanan karir, contohnya yakni mengenal jurusan, minat bakat, kuliah, kemudian wirausaha. Selanjutnya, apa saja tugas dari guru BK? Guru BK membantu dalam berbagai persoalan, berbagai permasalahan. Di antaranya seperti kesulitan belajar, masalah pribadi, permasalahan keluarga, konflik dengan teman, penyalahgunaan media sosial, menentukan cita-cita, kemudian persiapan PKL atau prakrin, dan tentunya juga persiapan kerja atau perencanaan karir. Selanjutnya, kapan kira-kira kita harus ke BK ya? Ada yang beranggapan ketika dipanggil ke ruang BK baru datang, maka anggapan tersebut keliru. Kapan kita harus ke ruang BK? Maka datanglah ke BK jika seperti contohnya nilai mulai menurun, sulit berkonsentrasi, sulit beradaptasi, sedang mengalami permasalahan atau problem, bingung memilih karir, menjadi korban bully, mengalami stres, membutuhkan teman cerita. Silakan untuk datang ke BK, jangan ditunda-tunda sampai permasalahan menumpuk baru ke ruang BK. Maka jika ada permasalahan kecil saja yang memang perlu penanganan, segera lapor ke guru BK. Tidak perlu menunggu masalah menjadi besar. Masalah yang bisa dikonsultasikan kepada siswa ke guru BK diantaranya adalah seperti masalah belajar, pertemanan, percintaan remaja, keluarga, kedisiplinan, kepercayaan diri, kecemasan, bully, PKL, karir, dunia kerja, dan kuliah. Kemudian terkait apakah cerita saya aman? Apakah cerita saya bisa dirahasiakan? Maka jawabannya tentu ya. Guru BK memiliki kode etik atau prinsip rahasia, sukarela, menghargai murid, tidak menghakimi dan menerima setiap murid. Kerahasiaan dijaga kecuali jika kondisi yang membahayakan keselamatan murid atau orang lain sehingga perlu melibatkan pihak terkait untuk memberikan perlindungan dan bantuan. Contohnya apa permasalahan yang harus disampaikan atau melibatkan pihak terkait supaya mendapatkan perlindungan atau bantuan? Contohnya adalah permasalahan seperti masalah besar yakni penggunaan narkoba ya. Penggunaan narkoba jika sudah kecanduan maka penanganannya bukan ke BK lagi, tetapi ke ahli psikiater atau ke ahli badan narkotika untuk rehabilitas. Jadi memang harus ke ahli tangan kasus. Tujuannya tetap membantu murid supaya keluar dari masalah tersebut. Selanjutnya, mitos dan fakta mengenai BK. Mitos, BK tempat murid nakal, itu mitos. Faktanya, BK untuk semua murid. Dipanggil BK pasti dihukum, mitos. Faktanya, BK membantu mencari solusi. BK hanya mengurus pelanggaran, itu mitos. Faktanya, BK membantu perkembangan murid. BK menyeramkan, mitos. Faktanya, BK tempat yang nyaman dan aman. Hak murid dalam BK, setiap murid memiliki haknya masing-masing. Setiap murid berhak didengarkan, berhak dihargai, berhak mendapatkan bantuan, berhak mendapatkan layanan tanpa diskriminasi, berhak menjaga kerahasiaan, serta berhak berkonsultasi kapan saja
sesuai prosedur sekolah. Selain memiliki hak dalam mengatasi permasalahan, kewajiban murid harus bersikap jujur, menghargai proses konseling, menjaga etika, melaksanakan kesepakatan yang dibuat, serta terbuka untuk berkembang menjadi lebih baik. Supaya berjalan dengan lancar, tertib, dan baik, maka selain hak yang diberikan kepada murid, maka murid juga harus berkewajiban seperti yang disampaikan tadi. Nah, itu tadi penjelasan tentang mengenali peran BK dan peran fungsi dari guru BK. Selanjutnya refleksi tuliskan pada di bawah video ini ya, atau di komentar. Silahkan hal baru apa saja yang kalian dapatkan pada video ini, hal yang masih ingin kalian tanyakan, kemudian komitmen apa yang kalian setelah kenal dari BK pengertian tadi. Kemudian yang terakhir, harapan kamu terhadap layanan BK di sekolah apa saja. Terakhir, kesimpulan, BK adalah layanan yang membantu murid berkembang secara pribadi, sosial, belajar, dan karir. Guru BK bukan untuk menghukum, tetapi menjadi pendamping yang siap membantu murid menghadapi tantangan di sekolah maupun dalam merencanakan masa depan. Maka datanglah ke BK bukan karena bermasalah, tetapi karena ingin berkembang menjadi lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Tidak ada masalah yang terlalu kecil untuk diceritakan, dan tidak ada cita-cita yang terlalu besar untuk diperjuangkan. Guru BK siap mendampingi setiap langkahmu, maka jangan takut, jangan malu untuk ke ruang BK. Mari kita ngobrol dengan baik untuk menentukan potensi yang ada pada dirimu. Demikian dan terima kasih.